Perkenalkan, nama saya Sakarias Karamelo Genarola dengan NIM 231190063. Di video kali ini kami akan membahas tentang perancangan sistem pendukung keputusan untuk pemasaran produk kabelas menggunakan data warehousing dan OLAP. Setiap tahun surat-surat pos kabelas lebih dari 60 juta katalog dalam 60 edisi untuk pelanggan seluruh Amerika Serikat di 135 negara lainnya. Dukungan pengolahan data yang terpercaya sangat penting dalam menunjang operasional perusahaan sehari-hari. Banyak perusahaan tidak segan-segan untuk mengeluarkan dana yang besar demi membangun sebuah sistem informasi yang baik, terpercaya, dan dapat diandalkan. Perusahaan kabelas menyadari bahwa bagian penjualan merupakan ujung tombak sebuah perusahaan. Memerlukan dukungan data analisis yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat, terpercaya, dan dapat diandalkan. Keputusan yang benar dan tepat akan mendukung strategi perusahaan dalam memelihara pelanggan yang loyal sehingga dapat mempertahankan atau meningkatkan pendapatan perusahaan. Pada saat ini, bagian penjualan dari perusahaan kabelas masih menjalankan sistem informasi yang hanya mendukung data operasional sehari-hari. Kebutuhan akan data analisis mulai disadari ketika bagian penjualan hendak menganalisis data penjualan seperti pemberian diskon kepada pelanggan yang loyal, menentukan daerah produk yang paling banyak terjual, total jumlah penjualan, serta total pendapat pada suatu daerah. Untuk itu, perlunya merancang sebuah data warehouse dan OLAP yang digunakan untuk analisis penjualan, digunakan bagian penjualan dalam kegiatan perusahaan sehari-hari. Untuk yang pertama, data warehousing atau gudang data adalah salah satu sistem komputer untuk mengarsipkan dan menganalisis data historis atau organisasi seperti data penjualan, gaji, dan information lain dari operasi harian. Pada umumnya, suatu organisasi menyalin informasi dari sistem operasionalnya seperti penjualan dan SDM ke gudang data menurut jadwal teratur. Misalnya setiap malam atau setiap akhir minggu. Setelah itu, manajemen dapat melakukan query kompleks dan analisis. Contohnya, penambangan data mining terhadap informasi tersebut tanpa membebani sistem yang operasional. Yang kedua, OLAP, Online Analytical Processing atau disingkatnya dengan OLAP, adalah salah sebuah pendekatan secara cepat yang menyediakan jawaban-jawaban terhadap query analitik yang multidimensi di dalam alam. OLAP adalah bagian dari kategori yang lebih global dari pemikiran bisnis, yang juga merangkum hubungan antara pelaporan dan penggalian data. Yang ketiga, konsep dasar diagram alir data atau DFD adalah salah satu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses atau sistem. Biasanya sistem informasi atau DFD juga menyediakan informasi mengenai luaran dan masukan dari setiap entitas dan proses itu sendiri. DFD tidak memiliki kontrol terhadap alirannya. Tidak ada aturan mengenai keputusan maupun pengulangan. Operasi spesifik berbasis data dapat digambarkan oleh diagram flowchart. Menurut Kenneth Kozar, tujuan dari DFD adalah menyediakan jembatan antara pengguna dan pengembang sistem. Walaupun pemodelan berbasis aliran data terkesan sebagai teknik yang ketinggalan zaman oleh beberapa software engineer.
DFD tetap menjadi salah satu notasi analisis kebutuhan yang paling sering digunakan saat ini. Walaupun DFD bukan bagian dari UML, DFD dapat digunakan untuk melengkapi diagram UML dan memberikan tambahan wawasan pada aliran dan kebutuhan di dalam sistem. Yang keempat, konsep dasar Entity Relationship Diagram. Diagram hubungan entitas atau Entity Relationship adalah merupakan model data yang berupa notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang menggambarkan hubungan antara penyimpan. Model data sendiri merupakan sekumpulan cara peralatan untuk mendeskripsikan data-data yang hubungannya satu sama lain, semantiknya, serta batasan konsistensi. Model data terdiri dari model hubungan entitas dan model relasional. Diagram hubungan entitas ditemukan oleh Peter Chen dalam buku Entity Relational Model Toward a Unified of Data. Chen mencoba merumuskan dasar-dasar model dan setelah itu dikembangkan dan dimodifikasi oleh Chen dan banyak pakar lainnya. Pada saat itu, diagram hubungan entitas dibuat sebagai bagian dari perangkat lunak yang juga merupakan modifikasi khusus karena tidak ada bentuk tunggal dan standar dari diagram hubungan entitas. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Baik, saya Bertrand Mario akan menjelaskan tentang ERD dan DFD dari kasus yang ada. Yang pertama, ada terdapat beberapa entitas, yaitu pembeli, barang dan karyawan, dan entitas asosiatif yaitu transaksi. Pada entitas pembeli terdapat atribut yaitu ID pembeli sebagai primary key, nama, alamat, dan nomor telepon. Yang kedua, di entitas barang terdapat beberapa atribut yaitu kode barang sebagai primary key, nama barang, dan harga barang. Di entitas karyawan terdapat beberapa atribut yaitu NIP sebagai primary key, nama karyawan, dan bagian. Pada entitas transaksi terdapat beberapa atribut yaitu ID transaksi sebagai primary key, kode barang sebagai foreign key, pembeli sebagai foreign key, dan tanggal transaksi. Baik, yang berikut adalah data flow diagram. Yang pertama, DFD level 0 yang memiliki beberapa proses pendataan produk, proses pemesanan, dan proses pembayaran. Yang kedua adalah DFD level 1 menjelaskan lebih rinci kegiatan proses pendataan produk. Admin akan mendata produk, kemudian akan dicek kelengkapannya, maka data produk akan disimpan pada database. Setelah itu, data produk akan ditampilkan para customer yang terpilih. Baik, saya Richard Alfredo Lulu. Kita sudah sampai di bab 4, yaitu penutup. Di sini, dalam penutup ini, ada kesimpulan dan juga saran yang telah kita tarik. Di sini kesimpulan yang telah kita tarik, yang pertama, dengan adanya data warehouse, semua informasi baik detail maupun hasil summary yang dibutuhkan dalam proses analisa mudah didapatkan. Dan yang kedua, OLAP mendayagunakan konsep data multidimensi dan memungkinkan para pemakai menganalisa data sampai mendetail tanpa mengetikkan satupun perintah SQL. Dalam hal ini, dimungkinkan pada konsep multidimensi, maka data yang berupa fakta yang sama bida dilihat dengan menggunakan fungsi yang berbeda. Fasilitas lain yang ada pada software OLAP adalah fasilitas roll up dan drill down.
Drill down adalah kemampuan untuk melihat detail dari suatu informasi, dan roll up adalah kebalikan dari drill. Dan juga kita sudah sampai ke sarannya. Di sini saran yang ditarik berdasarkan hasil analisis dan perencanaan, yaitu yang pertama, investasi teknologi, alat bantu pengolahan analisis data dalam data warehouse seperti MicroStrategy, Business Object, dan lain-lain dapat lebih membantu untuk melihat analisis data lebih baik. Yang kedua, analisis dan perencanaan di atas dapat digunakan sebagai prototipe untuk pengembangan data warehouse lebih lanjut. Dan saran yang terakhir, analisis dan perencanaan data warehouse di atas masih berfokus pada bagian penjualan. Pengambilan data dari berbagai departemen akan lebih baik dalam membantu manajer penjualan mengambil keputusan. Baik, sekian dan terima kasih untuk semua teman-teman yang akan melihat video ini. Kiranya video yang singkat ini dapat berguna bagi teman-teman ke depannya, sehingga teman-teman pun dapat mengerti tentang materi yang telah kami sampaikan, dan biarlah dapat menjadi suatu pedoman untuk teman-teman dalam mempelajari mengenai studi kasus kami. Sekian.